Kami persembahkan program Santapan Rohani, terjemahan dari Renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Wahyu pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Wahyu pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kitab yang dimeterai dan anak domba. Maka aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulisi sebelah dalam dan sebelah luarnya, dan dimeterai dengan 7 meterai. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, "Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya?" Tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga, atau yang di bumi, atau yang di bawah bumi, yang dapat membuka gulungan kitab itu, atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu, ataupun melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, "Jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ke-7 roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan Dia yang duduk di atas tahta itu. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Wahyu pasal yang kelima ayat yang kelima. Singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Judul renungan kali ini, Singa, Anak Domba, Juru Selamat, ditulis oleh James Banks. Ada 2 patung singa yang gagah menjaga pintu masuk perpustakaan umum di New York. Patung marmer itu berdiri gagah sejak perpustakaan itu diresmikan pada tahun 1911. Keduanya dinamai Leo Lennox dan Leo Astor untuk menghormati para pendiri perpustakaan itu. Namun selama masa depresi besar, wali kota Fiorello LaGuardia mengganti nama kedua patung itu dengan Fortitude atau ketabahan dan Passion atau kesabaran. 2 kebajikan yang ia anggap perlu diperlihatkan warga New York pada masa yang sulit itu. Sampai sekarang kedua singa tersebut masih menyandang nama-nama tersebut. Alkitab menggambarkan singa yang hidup dan kuat, yang juga memberi dorongan semangat di masa sulit dan dikenal dengan nama-nama lain. Dalam penglihatannya tentang surga, Rasul Yohanes menangis saat menyaksikan tak seorang pun dapat membuka gulungan kitab berisi rencana penghakiman dan penebusan Allah. Lalu Yohanes diberitahu, "Jangan kau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ke-7 meterainya." Wahyu pasal yang kelima ayat yang kelima. Namun di ayat berikutnya, Yohanes menggambarkan hal yang sama sekali berbeda. "Maka aku melihat di tengah-tengah tahta berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih." Ayat yang ke-6, singa dan domba itu adalah pribadi yang sama, yakni Yesus. Dialah Raja, Penakluk, dan Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-29. Melalui kekuatannya dan salibnya, kita menerima belas kasihan dan pengampunan yang memampukan kita untuk hidup dalam sukacita dan keagungan dirinya selama-lamanya. Sahabat ODB, apa nama favorit Anda untuk Yesus?
Aspek mana dari karakter Yesus yang membuat Anda semakin ingin memuji Dia? Tuhan Yesus Juru Selamatku yang ajaib, aku dapat memuji-Mu sampai kekekalan. Tetapi itu semua takkan pernah cukup. Terima kasih telah menyerahkan diri-Mu bagiku, sehingga aku dapat hidup dalam kasih-Mu selama-lamanya. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini.